Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Anissa dengan NIM 21044111179 dari kelas 3K Teknik Informatika. Dan pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang materi bahasa query formal. Langsung saja untuk pembahasan pertama, yaitu konsep bahasa query formal. Dari definisi ini, kita bisa artikan bahwa bahasa query formal merupakan bahasa yang digunakan untuk meminta informasi dari database, dan bahasa ini termasuk dalam high level language dan diterjemahkan dengan simbol-simbol sistematis. Kemudian ada dua dasar terbentuknya bahasa query formal. Yang pertama ada aljabar relasional, kemudian yang kedua ada bahasa non-prosedural. Aljabar relasional sendiri merupakan kumpulan operasi terhadap relasi, di mana setiap operasi menggunakan satu atau lebih relasi untuk menghasilkan satu relasi yang baru. Dalam hal ini, relasi dikatakan sebagai tabel. Aljabar relasional terdapat beberapa operator yang digunakan. Yang pertama ada operator himpunan, terdiri dari union atau gabungan. Kemudian yang kedua intersection atau irisan. Yang ketiga ada difference. Kemudian yang keempat ada Cartesian product. Operator selanjutnya adalah operator relasional, terdiri dari 4 bagian. Yang pertama yaitu selection. Selection ini adalah pemilihan tuple atau record. Kemudian yang kedua ada project. Jadi project ini adalah pemilihan atribut atau field. Yang ketiga ada divide atau pembagi. Dan yang keempat ada join, yaitu menggabungkan atau mengalihkan suatu relasi. Kemudian ada operator relasional algebra. Operator pada relasional algebra ini dibagi menjadi dua kelompok. Di antaranya ada operator dasar untuk fundamental operasional. Kemudian yang kedua operator tambahan untuk additional operasional. Dan tabel di bawah ini adalah contoh untuk mengerjakan perintah-perintah relasional algebra. Di antaranya ada relation deposit, kemudian relation borrow, relation client, relation customer, dan yang terakhir yaitu relation branch. Selanjutnya, kita akan mencari operator dasar dari relation algebra. Yang pertama ada operator dasar selection. Jadi operasi selection menyeleksi tuple-tuple pada sebuah relasi, yaitu tuple-tuple yang memenuhi predikat atau syarat yang sudah ditentukan sebelumnya. Contohnya mencari tuple-tuple dari relation borrow yang dimana isi atributnya branch, name, sama dengan depok. Jadi relasi borrow itu yang ini. Karena tuple-tuple yang diminta dari relation borrow, maka bentuk penulisan relasi algebranya yaitu selection, branch, name, sama dengan depok di relasi borrow. Operator dasar yang kedua yaitu projection. Jadi projection ini beroperasi pada sebuah relasi, yaitu membentuk relasi baru dengan mengcopy atribut-atribut dan domain-domain pada operator tersebut. Contohnya, untuk membentuk relasi baru dengan atribut-atribut nama cabang dan nama nasabah dari relation borrow, maka bentuk penulisan relasi algebranya yaitu sebagai berikut. Projection, nama cabang, nama nasabah di relasi borrow. Karena ketentuan dari projection ini adalah mengcopy atribut-atribut dan domain-domain dari relasi, maka bentuk penulisan relasi algebranya di sini harus sesuai dengan relasi yang diminta, yaitu di relasi borrow. Di sini nama cabang dan nama nasabahnya menggunakan huruf kapital. Maka dari itu pada operator dasar projection, bentuk penulisan relasi algebranya juga menggunakan huruf kapital. Kemudian operator dasar selanjutnya yaitu operator Cartesian product, yaitu operator dengan dua relasi. Contoh untuk mencari data customer serta kota tempat tinggal dari customer yang merupakan client dari employed saldo. Contoh ini akan menggunakan relasi client dan juga relasi customer.
sehingga bentuk penulisan relasional algebranya yaitu projection client, nama nasabah, customer city. Customer city di sini adalah kota tempat tinggal, dan nama nasabah di sini adalah saldo. Di mana relational algebra selection client, nama nasabah sama dengan customer, nama nasabah, di mana client, nama petugas, sama dengan saldo di relasi client dikali dengan relasi customer. Yang pertama kita lihat dulu pada relasi customer dengan di atribut nama nasabah pada employed saldo. Kota tempat tinggal dari saldo di atribut nama nasabah di sini yaitu di Palo Alto. Kemudian kita lihat lagi pada relasi client di nama petugas dengan employed saldo. Dan nama nasabah dari relasi client di sini juga dengan nama saldo. Jadi maksud dari Cartesian product ini yaitu menggabungkan atau mengalihkan dua relasi. Kemudian operator dasar yang terakhir yang akan saya jelaskan di sini adalah divide atau division. Jadi division ini merupakan operasi pembagian atas tuple-tuple dari dua relation. Contohnya, di sini sudah terdapat dua relasi, diantaranya relasi 1 dan ada relasi 2. Jadi relasi 1 ini merupakan pembilang yang terdiri dari 4 atribut dengan 6 tupel. Kemudian relasi 2 di sini adalah penyebut yang dimana terdiri dari 2 atribut dengan 2 tupel. Nah, untuk membagi antara relasi 1 dan relasi 2 ini, yang pertama kita lihat dulu pada relasi 2-nya. Kenapa pada relasi 2? Karena relasi 2 ini merupakan penyebut. Untuk itu kita perhatikan pada tupel pertama di relasi 2. Di sini yang diminta adalah C dengan D. Maka kita lihat pada relasi 1, C dengan D-nya itu apa? Yang pertama ada A dengan B. Maka kita tinggal tulis A, kemudian B. Kemudian yang kedua yaitu E dengan D. Kita tulis E, kemudian D. Kemudian untuk tupel yang kedua pada relasi 2 yaitu E dengan F. Kita lihat pada relasi 1, E dengan F-nya itu apa saja? Yang pertama A dengan B, kemudian ada B dengan C, dan yang terakhir yaitu ada E dengan D. Sekian untuk pembahasan mengenai materi bahasa Korea formal. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.